Anda kembali bersama kami dalam IDX Precision Closing. Ya pemirsa, pengembangan perusahaan rintisan atau startup berbasis teknologi menjadi perhatian pemerintah saat ini. Presiden Joko Widodo bahkan meminta perusahaan startup mampu menjadi solusi masalah krusial di masyarakat. Pertumbuhan pesat ekosistem perusahaan rintisan atau startup berbasis teknologi menjadi perhatian khusus pemerintah. Menurut Presiden Jokowi, perusahaan startup yang saat ini mencapai lebih dari 2.000 perusahaan masih belum cukup untuk menunjang era perekonomian digital yang terus berkembang. Perusahaan startup juga harus memanfaatkan kondisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekosistem startup paling aktif di dunia. Dalam hal ini, Indonesia menempati posisi nomor 5 tertinggi di dunia setelah Amerika Serikat, India, Inggris, dan Kanada. Menurut Presiden Jokowi, Indonesia masih memiliki banyak potensi yang bisa digarap dan dimanfaatkan, terutama untuk memanfaatkan pertumbuhan ekonomi digital. Apalagi penetrasi jaringan internet yang semakin luas semakin memperbesar pasar. Jokowi mengatakan penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2019 sudah mencapai 65%. Selain itu, saat ini sudah ada 171 juta pengguna internet di Indonesia dari populasi sebesar 260 juta. Secara khusus, Presiden Jokowi meminta agar startup tersebut menghasilkan produk yang tidak hanya berkontribusi dalam ekonomi digital, namun juga menyelesaikan masalah krusial di masyarakat seperti meningkatkan akses pendidikan untuk masyarakat tidak mampu dan terpencil, serta menyediakan pendanaan untuk usaha mikro dan usaha kecil. Untuk memudahkan pembentukan dan pengembangan startup di era ekonomi digital, Jokowi juga berjanji pemerintah akan memperbaiki sejumlah sistem, mulai dari regulasi dan birokrasi hingga kerjasama dengan lembaga investasi di dunia. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, perusahaan rintisan berbasis teknologi saat ini semakin berkembang. Bagaimana kemudian potensinya sejauh ini di Indonesia? Dan langsung saja kita bahas bersama dengan rekan Mangi Feracong yang sudah siap menyampaikan informasi dan laporannya untuk Anda. Halo Mangi. Iya, halo Fajar. Ya, Mangi, ini tadi sudah ada informasi terbaru terkait dengan perkembangan perusahaan rintisan atau startup berbasis teknologi. Lantas sejauh mana kemudian perkembangannya sejauh ini dan apa saja poin-poin utama yang mungkin Anda sudah siapkan terkait dengan perkembangan startup di Indonesia sejauh ini? Silakan, Mangi. Ya, baik, terima kasih rekan Fajar. Ya pemirsa, memang saat ini secara tidak sadar masyarakat Indonesia itu sudah sangat bergantung sekali terhadap yang namanya teknologi digital. Di mana hadirnya teknologi digital ini memang memberikan kemudahan dalam beraktivitas sehari-hari, lalu memberikan kepraktisan, bisa menghemat tenaga dan juga menghemat waktu, begitu ya Fajar. Nah, contohnya adalah seperti ini, dengan smartphone saja kita bisa membeli barang yang kita inginkan tanpa harus datang ke toko tersebut. Nah, itu adalah salah satu pemanfaatan dari teknologi digital. Selain itu, masyarakat Indonesia juga memanfaatkan teknologi digital untuk berinvestasi, menjalin relasi, lalu mendapatkan hiburan, dan yang paling menarik adalah pemanfaatan teknologi digital ini untuk sebagai sumber pendapatan, begitu ya. Nah, dan berdasarkan data yang saya dapatkan pada tahun 2018, Indonesia ini menjadi negara kelima terbesar di dunia dalam penggunaan Facebook setelah Amerika Serikat, India, dan juga Kanada. Selain itu, di tahun 2019 Indonesia juga menjadi negara pengguna Twitter harian terbanyak. Dan sejalan dengan hal tersebut, Fajar ya, banyak sekali pihak-pihak yang memang memanfaatkan peluang tersebut. Salah satunya adalah sebagai ajang untuk berbisnis atau untuk mendapatkan pendapatan melalui era digital ini, begitu Fajar ya. Dan memang banyak sekali sekarang startup di Indonesia, salah satu pemanfaatannya yang berjumlah lebih dari 2.000-an. Dan berdasarkan data yang saya dapatkan, per 2018 ini jumlah startup di Indonesia itu mencapai sekitar 992 startup.
Sedangkan pada 2019 untuk jumlah startup sendiri kembali meningkat drastis di angka 2.193, yang mana artinya dalam kurun waktu setahun saja Fajar ya, startup ini sudah meroket atau bertambahnya lebih dari 100%. Nah, dari banyaknya startup ini memang terjadi persaingan yang sangat ketat begitu ya. Harus bersaing di tengah pandemi COVID-19 juga yang saat ini memang mengancam perekonomian Indonesia. Dan juga saya ingin memberikan sedikit data dari banyaknya startup di Indonesia. Ini kan terbagi dari beberapa macam lini bisnis begitu ya. Salah satunya adalah startup yang berbasis dompet digital seperti OVO, lalu ada Dana, GoPay, Link Aja, lalu ada juga startup yang memang berbasis e-commerce begitu Fajar, yang memiliki valuasi nilai yang sangat besar. Seperti contohnya adalah Bukalapak yang memiliki valuasi senilai 2,5 miliar dolar Amerika. Selain itu ada Traveloka yang memiliki valuasi sebesar 4,5 miliar dolar Amerika dan disusul oleh Tokopedia yang memiliki valuasi senilai 7 miliar dolar Amerika. Di mana ketiga perusahaan startup tersebut bisa kita katakan sebagai perusahaan unicorn begitu ya, yang memang nilai valuasinya di atas 1 miliar dolar Amerika. Namun ada satu perusahaan lagi yang memang nilai valuasinya lebih besar lagi, melebihi 10 miliar dolar Amerika, yaitu adalah Gojek, yang mana pastinya sudah tidak asing lagi ya di telinga para pemirsa atau masyarakat Indonesia. Dan untuk Gojek sendiri ini memiliki valuasi senilai 11 miliar dolar Amerika. Dan bisa kita sebut sebagai dekakorn, di mana dekakorn ini memiliki valuasi yang tinggi sekali begitu Fajar. Data-data yang cukup besar begitu, kemudian tadi ada sisi valuasi dan masih banyaknya startup-startup yang berdiri hingga saat ini. Apa sebetulnya kemudian yang memang menyebabkan menjamurnya startup di Indonesia, bahkan startup-startup baru dengan valuasi atau ukuran yang lebih kecil terus bermunculan? Apa kemudian yang menjadi penyebab utama? Iya, baik, memang sekarang jumlah startup itu menjamur sekali begitu ya Fajar, seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Dan salah satu penyebabnya adalah memang ada peluang di sini, memang ada peluang di Indonesia untuk mendirikan startup, lalu pangsa pasar yang luas. Selain itu juga pemerintah terus mendukung perkembangan startup di Indonesia, dan juga tren masyarakat yang telah beralih ke era digital itu juga membuat berkembangnya startup semakin cepat di Indonesia. Dan dengan adanya startup atau era-era digital, teknologi digital ini memang membuat perilaku masyarakat berubah, cara bekerja masyarakat berubah, dan juga cara masyarakat untuk beradaptasi juga berubah. Dan pemerintah juga menganggap lahirnya startup atau hadirnya startup di Indonesia ini bisa memberikan imbas positif begitu ya, karena disinyalir startup ini bisa mendorong pertumbuhan negara Indonesia sendiri. Dan pemerintah juga telah menyediakan fasilitas atau telah mendorong perkembangan startup dengan memberikan insentif pajak terhadap perusahaan modal ventura, di mana perusahaan modal ventura ini adalah perusahaan yang memang menanamkan modal atau berinvestasi terhadap perusahaan-perusahaan rintisan baru berbasis teknologi atau startup, di mana nantinya laba yang didapatkan dari perusahaan modal ventura ini tidak akan dipungut pajak oleh pemerintah. Begitu Fajar. Selain itu, dengan pemerintah mendorong startup, selain itu pemerintah juga mendukung sekali era digital ini ya. Pemerintah juga terus menggenjot contohnya bisnis-bisnis kecil seperti UMKM untuk go digital begitu ya Fajar, agar tidak ketinggalan di era digital ini, seperti yang telah disampaikan oleh Teten Masduki berikut ini. Digitalisasi ini bukan semata-mata di masa pandemi saja, tapi memang kita udah lihat tren ke depan, tren market itu, tren konsumen itu akan banyak cenderung ke market online. Karena itu kita memanfaatkan semua saluran digital untuk membantu. Ya,
Selain itu, Fajar, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dan data yang saya dapatkan ya, menurut BKPM begitu ya, rata-rata nilai investasi asing per tahun di Indonesia itu mencapai 20 hingga 25 miliar, di mana 10%-nya itu memang disumbang oleh ekonomi digital. Jadi memang tidak heran ya, banyak sekali startup baru yang bermunculan di Indonesia, antara lain seperti Sayurbox, Halodoc, Kredivo, dan lain-lain begitu Fajar ya, karena memang pemerintah sendiri juga terus mendukung dan mendorong perkembangan startup di Indonesia karena dinilai bisa membawa efek yang positif bagi negara Indonesia begitu Fajar. Selain ada peluang di sana, tentunya ini sejalan dengan besarnya market atau pasar di Indonesia. Ternyata dukungan atau dorongan dari regulator juga menjadi salah satu faktor utama pendorong dari menjamurnya startup di Indonesia. Tapi jika kita lihat kembali, Mangi, apakah kemudian sebetulnya imbas positifnya atau dampak positifnya sudah begitu terasa dengan banyaknya perusahaan rintisan atau startup atau bahkan perusahaan teknologi di Indonesia? Ya. Sebenarnya dengan lahirnya startup ini memang bisa berpengaruh terhadap sektor-sektor bisnis yang lain begitu ya Fajar. Contohnya terhadap perusahaan telekomunikasi yang mana dengan hadirnya startup ini juga mendorong pertumbuhan perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Selain itu juga bisa berimbas positif terhadap perusahaan yang berbasis infrastruktur begitu ya Fajar, di mana di saat para masyarakat ingin menggunakan teknologi digital ini untuk mengakses internet begitu ya, harus dibutuhkan sarana dan prasarana, dan kembali lagi itu juga mendorong pertumbuhan positif terhadap perusahaan-perusahaan yang berbasis atau bersektor infrastruktur begitu. Selain itu dengan hadirnya UMKM Go Digital seperti yang saya sudah sebutkan di awal juga mendorong perkembangan dan pertumbuhan sektor perbankan begitu Fajar. Jadi banyak sekali ya. Juga ada beberapa sektor yang akhirnya mendapatkan imbas positif dari hadirnya perusahaan teknologi di sana. Tapi jika kita lihat Mangi, dengan semakin menjamurnya startup, banyak sekali hadir menawarkan servis dan jasa yang berbeda, dan persaingan tentunya semakin ketat. Apa kemudian yang harusnya dilakukan oleh para pelaku usaha di sisi teknologi digital tersebut atau perusahaan startup tersebut untuk kemudian akhirnya bisa menonjol di tengah persaingan yang begitu dahsyat? Iya baik Fajar, memang di tengah banyaknya atau menjamurnya startup di Indonesia ini, para pelaku usaha atau pebisnis startup ini memang harus memutar otak dan melaksanakan strategi-strategi yang memang bisa membuat bertahan apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini begitu ya Fajar ya. Salah satu contohnya adalah dengan berinovasi dengan teknologi. Nah, salah satunya contohnya dengan membuat aplikasi yang memang user friendly dan juga bisa disukai oleh masyarakat dan para pengguna. Dan selain itu para pebisnis startup juga harus bisa cermat begitu ya mengamati peluang yang ada. Contohnya di saat pandemi ini banyak sekali masyarakat atau anak-anak kecil terutama ya yang tidak bisa atau belum bisa pergi ke sekolah karena memang pemerintah belum mengizinkan begitu ya, dan itu sebenarnya bisa menjadi peluang untuk dimanfaatkan oleh bisnis startup ini. Bagaimana caranya mengolah dari peluang tersebut menjadi profit yang menguntungkan begitu Fajar. Selain itu banyaknya orang yang belum atau takut begitu ya untuk keluar rumah terlalu sering. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan nih menghadirkan hiburan-hiburan daring oleh perusahaan startup sendiri begitu Fajar. Dan juga untuk melaksanakan strategi profit pastinya. Jadi di sana ada hal-hal yang harus dilakukan, pengembangan produk atau servisnya sendiri ya, agar user friendly dan tentunya melihat peluang yang ada untuk bisa dioptimalkan. Baik, terima kasih Mangi atas informasi dan laporannya kali ini. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Ya pemirsa, segmen selanjutnya saya akan ajak Anda untuk melihat kinerja atau performa dari perusahaan-perusahaan startup yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia sesaat lagi.